Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahla arifin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahilladzi fadhalana 'ala katsirin min ibadihil mu'minin, di mana pada hari ini kita telah ditakdirkan Allah masih ada umur dan kesempatan. Semoga umur kita menjadi umur yang barokah. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat beserta salam Allah semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, terutama ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasa, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana tadi malam kita bersama-sama ikhwan wal akhwat seluruh dunia mendapatkan bimbingan rohani oleh guru mursyid, yaitu dengan bimbingan menjalankan sholat sunnah nisfu Sa'ban yang total jumlahnya 100 rakaat 50 kali salam. Setiap rakaatnya, setiap membaca Fatihah itu dilanjutkan membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sebanyak 10 kali setiap rakaatnya. Subhanallah. Ini kalau tanpa ada bimbingan guru mursyid tentunya tidak ada kemampuan. Tapi dengan bimbingan guru mursyid, dengan guru yang suci, maka yang tadinya tidak mampu dimampukan. Yang kedua, mayyasha, jika bisa menjalankannya murid-muridnya, berarti memang dikehendaki Allah. Tinggal kita mau nggak dikehendaki sama Allah dengan wasilah guru mursyid. Jika mau dikehendaki, tentunya dia akan berangkat, akan menjalankan, melaksanakan sholat sunnah nisfu Sa'ban yang jumlahnya 100 rakaat 50 kali salam. Mungkin ada yang bertanya, dari mana itu dasarnya? Dasarnya karena kita ini berguru ke Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani dan guru mursyid Hadrat Syekh Muhammad Abdul Ghassaf Maslul Qaddasallahu sirrah. Kita ngikut guru, bukan ikut orang lain. Kalau ada orang lain membaca Yasin 2 kali, membaca macam-macam, kita pun tidak menyalahkan. Tapi karena kita punya guru mursyid Hadrat Syekh Muhammad Abdul Ghaus, naik lagi ke Hadrat Syekh Al-Mafrullah Syekh Ahmad Sahibullah Fatajul Arifin, sampai Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, sampai guru kita itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah. Di dalam kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yaitu di kitab Al-Ghunyah li Talibi Thariqil Haq, di jilid 1 halaman 192, beliau menerangkan, yaitu jumlahnya 100 Sa'ban itu 100 rakaat 50 kali salam, dan setiap rakaat setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali setiap rakaatnya. Di samping itu juga kata Syekh, yaitu Syekh Abdul Qadir, salat nisfu Sa'ban itu termasuk yaitu salatul khair.
Apa itu salatul khair? Salatul khair itu suatu kebagusan karena banyak keutamaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al Hasan rahimakumullah bahwa 30 sahabat pernah bertanya kepadaku, barang siapa yang mengerjakan sholat pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melirik kepadanya sebanyak 70 lirikan, dan setiap lirikan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan 70 kebutuhan, dan Allah memberikan yang paling terendah yaitu ampunan. Subhanallah. Inilah hebatnya kita punya guru, diarahkan dengan amalia sunnah, yaitu surat Sya'ban. Karena apa? Di situ banyak sekali keutamaan-keutamaan. Saudaraku semua, kaum muslimin rahimakumullah, wabil khusus ikhwan wal akhwat thariqah qadiriyah nasabaniyah Masruralaya. Di samping itu juga di dalam kitab Madza fi Sya'ban karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menerangkan bahwa malam nisfu Sya'ban itu punya 9 nama. Di antaranya yaitu Lailah Mubarakah. Apa itu Lailah Mubarakah? Yaitu malam keberkahan. Jadi di malam nisfu Sya'ban itu penuh keberkahan. Makanya kalau ada ikhwan wal akhwat atau kaum muslimin tidak memanfaatkan momentum 1 tahun sekali yang penuh kebahagiaan ini, eman sekali. Kalau kita tidak ikut menjalankan sholat nisfu Sya'ban 100 rakaat itu eman sekali. Karena apa? Menurut kitab Madza fi Sya'ban karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu beliau menulis malam nisfu Sya'ban termasuk Lailah Mubarakah, yaitu malam keberkahan. Siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, bisa sholat 100 rakaat, bisa amalia yang lainnya, entah baca Yasin atau macam-macam, termasuk dia mendapatkan bagian-bagian keberkahan dari malam tersebut. Kemudian malam nisfu Sya'ban bisa diartikan Laila Al-Qismah. Apa itu Laila Al-Qismah? Yaitu malam pembagian. Pembagian apa? Yaitu di situ diterangkan sebagaimana Syekh Abdul Qadir tadi itu, Allah melirik siapa yang di malam itu menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan amaliyah ala sunnah sampai 70 kali. Lirikan Allah itu mengabulkan segala dosa, mengabulkan doa-doanya, mengampuni dosa-dosanya. Malam nisfu Sya'ban bisa diartikan dengan Laila At-Takfir. Apa itu Laila At-Takfir? Yaitu malam penghapusan dosa. Jadi dosa-dosanya yang mau menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan amaliyah, terutama kita ikhwan wal akhwat dengan bimbingan Hadratus Syekh Guru Mursyid Syekh Muhammad Abdul Ghaus, kita diajarkan dalam sholat sunnah nisfu Sya'ban 100 rakaat. Subhanallah. Ini bukan main-main, ini ibadah yang luar biasa. Tidak semua orang dimampukan menjalankan sholat 100 rakaat ini dengan 50 salam. Ini dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Tapi guru muslim kita tidak pernah setiap amalia itu fadilahnya ditunjukkan, dijelaskan. Cuman Abah hanya mendidik kita amalkan. Sholat nisfu Sya'ban amalkan, sholat Rajab amalkan. Cuman beliau amalkan amalan saja, memberikan maklumat kepada murid-murid beliau. Malam nisfu Sya'ban itu bisa diartikan dengan Laila Al-Ijabah, yaitu malam keterkabulan doa, di mana langit-langit Allah itu dibuka pintunya, akan terkabulkan doa bagi siapa yang mau memohon kepada Allah. Doa apa saja? Minta kaya,
minta sehat, panjang umur, lapang rezeki, usaha lancar, mendoakan anak-anaknya, semuanya akan dikabulkan sama Allah. Di mana itu? Di malam Laila al-Ijabah, yaitu malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban punya arti juga, punya nama, yaitu Laila al-Hayat wal Idul Malaikat, yaitu malam kehidupan dan termasuk hari rayanya malaikat. Makanya malaikat itu senang melihat umat Islam yang berbondong-bondong di malam nisfu Sya'ban menjalankan amaliyah sunnah. Dan kita alhamdulillah yang punya guru mursyid, kita menghidupkannya sholat nisfu Sya'ban, dimulai dari sholat sunnah qoblah maghrib, sholat maghrib berjamaah, kemudian disambung dengan zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selesai amalia harian, sholat sunnah ba'da maghrib, disambung sholat nisfu Sya'ban sampai selesai, dan alhamdulillah terlaksana juga. Ini keberkahan. Di situ malaikat senang, dan senangnya malaikat di situ malaikat bersab-sab mengaminkan segala doa-doa kita. Malam nisfu Sya'ban itu punya nama lagi, yaitu Laila Asy-Syafa'ah, yaitu malam syafaat, di mana malam itu Allah menolong hamba-hambanya. Allah menolong mengampuni dosa-dosa hamba selama hamba-hambanya mau minta ampun sama Allah. Cuman kadang-kadang banyak masyarakat yang awam, yang lebih parah lagi, kalau awamnya mau belajar aman selamat, tapi banyak orang awam merasa tidak mau mendekat kepada Allah, sehingga di situ dia malah nyetel musik, ada yang janduman, ngobrol kesana kemari yang tidak ada artinya. Tapi bagi yang mau mendekatkan diri kepada Allah, dia bisa masuk ke masjid, ke musola, ke surau, macam-macam, untuk menghidupkan di malam sunnah itu, malam nisfu Sya'ban, dengan ibadah-ibadah, akan mendapatkan syafaat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Malam nisfu Sya'ban punya nama lagi juga, yaitu malam atau Laila al-Bara'ah wa Laila asy-Syaqqi, yaitu malam pembebasan. Pembebasan apa ini? Ini pembebasan bukan pembebasan lahan, tapi pembebasan dosa-dosa kita. Dia ampuni dosa kita sama Allah. Kemudian ada lagi malam nisfu Sya'ban punya nama, yaitu Laila al-Jaizah. Apa itu Laila al-Jaizah? Yaitu malam hadiah. Siapa yang di malam nisfu Sya'ban lari mendekat kepada Allah dengan menghidupkan amalia sunnah-sunnah di malam nisfu Sya'ban, maka dia wajib hukumnya mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kebahagiaan, ampunan, dan terkabulnya doa. Yang terakhir, malam nisfu Sya'ban punya nama Laila al-Ghufran wal Idqi minan nar, yaitu malam ampunan dan pembebasan dari api neraka. Subhanallah. Jadi kita ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah tidak salah lagi, dan tepat sekali kita dengan bimbingan guru mursyid, dengan menjalankan amal sunnah sholat 100 rakaat dengan 50 kali salam itu tujuan semata-mata mengharap ridha Allah. Jika kita sudah mengharap bersama Allah, Allah yang punya keberkahan, Allah yang punya malam pembagian kebahagiaan, Allah yang mengampuni dosa-dosa hambanya, Allah yang mengabulkan segala doa para hambanya, dan para malaikat memintakan ampun kepada Allah karena malam nisfu Sya'ban termasuk malam hari rayanya para malaikat. Dan Allah yang punya syafaat pertolongan, dan Allah yang bisa membebaskan kita dari derujih dosa-dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Dan Allah akan memberikan hadiah-hadiah kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Dan Allah pun
mengampuni segala dosa-dosa hambanya, dan Allah akan membebaskan hambanya dari siksa api neraka. Tapi guru mursyid tidak menjelaskan lebih detail, cuman murid-muridnya dituntun jalan karena sholat sunnah nisfu Sa'ban yang jumlahnya 100 rakaat, 50 kali salam, tujuannya semata-mata karena bersama Allah, karena tanda syukurnya atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.